Baiklah, sebelum melakukan konfigurasi, perlu diperhatikan, pastikan seluruh perangkat sudah salin terhubung dan terhubung ke komputer atau PC yang kita gunakan. Jika sudah dipastikan salin terhubung, selanjutnya siapkan dua aplikasi utama yaitu Google Chrome dan Winbox yang bisa kita download dari internet. Jika sudah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah konfigurasi dasar jaringan di Mikrotik. Langkah pertama adalah kita buka aplikasi Winbox. Jika sudah terbuka, di sini akan muncul MAC address atau identitas dari Mikrotik yang terhubung ke PC atau komputer kita. Pada Mikrotiknya, kita di MAC address, kita klik connect untuk terhubung ke dalam Mikrotiknya. Jika sudah terhubung, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Winbox atau perangkat Mikrotik yang terhubung. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini saya akan melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Dengan cara kita masuk ke sistem, menu sistem. Setelah masuk ke menu sistem, kita masuk ke reset configuration. Kita klik di reset configuration. Selanjutnya akan muncul tampilan untuk melakukan reset. Di sini pada kotak no default configuration kita checklist dan do not backup ini juga kita checklist. Untuk melakukan resetnya, kita klik tombol reset configuration di sini. Jika sudah pencet, maka nanti akan muncul tampilan konfirmasi untuk melakukan reset dan restart. Di sini kita pencet yes atau klik yes. Selama proses reset, nanti kita akan terputus dari aplikasi dengan Mikrotik yang terhubung ke perangkat kita. Nanti kita akan keluar. Nah, seperti ini ya. Kita tiba-tiba keluar dari aplikasi dari tampilan menu konfigurasi sebelumnya. Di sini kita cancel saja. Setelah proses reset selesai, nanti akan muncul kembali Mikrotik yang terhubung. Jika sudah selesai melakukan resetnya, kita bisa klik di MAC address, lalu connect. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi pada interface. Kita masuk ke menu interface di atas sebelah sini. Pada konfigurasi menu interface ini, di sini saya akan menamakan ulang setiap port yang ada di Mikrotik sesuai dengan fungsinya nanti masing-masing. Untuk menamakan ulang, kita bisa klik dua kali atau double klik pada ether yang akan kita namakan. Di sini saya akan menamakan ulang di ether 1, jadi kita double klik di ether 1. Nah, pada kolom name ini kita tambahkan nama untuk fungsinya. Jadi di sini ether 1 berfungsi sebagai ISP. Jika penamaan sudah selesai, kita bisa klik apply, lalu OK. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi atau penamaan ulang pada ether 2. Kita klik atau double klik pada ether 2. Pada kolom nama kita tambahkan nama sesuai fungsinya. Jadi di sini nanti ether 2 saya fungsikan sebagai lokal client atau klien lokal. Jadi namanya adalah klien lokal atau LAN. Lalu jika penamaan sudah selesai, kita bisa klik apply lalu OK. Selanjutnya untuk penamaan ether 3, di sini saya akan fungsikan ether 3 sebagai hotspot voucher. Jadi kita klik dua kali pada ether 3. Pada kolom nama kita tambahkan namanya yaitu hotspot voucher. Oke. Jika penamaan sudah selesai, kita bisa klik apply.
lalu oke. Untuk konfigurasi atau penamaan ulang pada port di MikroTik sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi DHCP client. Untuk melakukan konfigurasi DHCP client, kita bisa klik pada menu IP di sebelah sini, menu IP. Lalu kita bisa klik pada menu DHCP client. Jika sudah diklik, maka nanti akan muncul menu atau tampilan untuk melakukan atau menambahkan konfigurasi DHCP client. Untuk menambahkan konfigurasi DHCP client, kita bisa klik tanda plus berwarna biru. Jika sudah, nanti akan muncul untuk konfigurasi DHCP client baru. Di sini pada kolom interface, saya pilih Ether 1 atau ISP. Ini wajib Ether 1 atau port yang difungsikan sebagai ISP. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Perlu diperhatikan secara khusus, untuk DHCP client ini pastikan statusnya sudah bound dan expires afternya sudah berjalan, yang berarti kita sudah terhubung ke jaringan internet ISP-nya. Jika sudah selesai, kita bisa close untuk DHCP client-nya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan IP address setiap port di MikroTik-nya. Dengan cara kita masuk ke IP, di menu IP. Pada menu IP ini, kita pilih addresses atau alamat. Kita klik. Jika sudah diklik, maka akan muncul menu untuk menambahkan alamat IP di MikroTik. Untuk menambahkan alamatnya, kita bisa klik plus berwarna biru di sini. Nah, di sini akan muncul menu untuk menambahkan alamat atau address pada MikroTik. Di sini opsional, saya akan memasukkan alamat IP yaitu 172.168.100.1/24. Interface-nya di sini saya akan pilih sebagai Ether 2. Jika konfigurasi sudah selesai, kita bisa klik apply. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan konfigurasi atau alamat IP untuk Ether 3. Caranya sama, kita klik plus berwarna biru. Lalu pada address atau alamat kita tambahkan alamat IP yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan IP 172.168.200.1/24. Lalu pada kolom interface, di sini kita pilih Ether 3 atau hotspot voucher. Lalu jika sudah selesai, kita klik apply di sini. Lalu kita OK. Untuk konfigurasi alamat atau address sudah selesai. Di sini bisa kita close saja atau tutup. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi DHCP server agar kliennya mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis. Dengan cara kita masuk ke IP. Selanjutnya kita ke DHCP server di sebelah sini. Kita klik. Selanjutnya kita akan ditampilkan menu untuk menambahkan DHCP server. Di sini kita klik di DHCP setup untuk menambahkan IP DHCP baru. Kita klik di sini. Nah, pada DHCP server interface, kita pilih Ether 2. Lalu kita klik next. Untuk DHCP address space, kita next saja karena sudah terisi otomatis. Untuk gateway for DHCP network juga kita next, sudah terisi otomatis. Address to give out ini juga sudah terisi otomatis, jadi kita next saja. Untuk DNS-nya, di sini saya akan ubah menjadi DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu untuk DNS cadangannya, yaitu 8.8.4.4. Jika sudah, kita klik next. Untuk last-time-nya tidak perlu diubah. Di sini saya akan masukkan 10 menit saja. Jika sudah, kita klik next. Kita OK. Untuk konfigurasi DHCP server sudah selesai. Kita close saja. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi firewall atau NAT di MikroTik dengan cara
kita masuk ke IP. Selanjutnya kita masuk ke firewall. Pada menu firewall, di sini kita bisa klik pada tab NAT. Tab NAT ini kita klik. Nah, untuk menambahkan konfigurasi NAT, kita bisa klik plus berwarna biru ini. Kita klik. Nanti akan muncul tampilan untuk konfigurasi NAT baru. Pada chain-nya perlu diperhatikan, chain-nya itu SRC NAT. Untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 atau port yang berfungsi sebagai ISP. Selanjutnya kita masuk ke tab Action. Pada tab Action ini kita pilih Masquerade. Jika sudah selesai melakukan konfigurasi, kita klik Apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya, langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi DNS. Dengan cara kita masuk ke IP, menu IP sebelah sini, lalu kita masuk ke DNS. Untuk server, kita isi dengan 8.8.8.8. Dan untuk DNS cadangannya di sini saya isi 8.8.4.4. Lalu pada allow remote access kita aktifkan atau checklist. Perlu diperhatikan kembali, di sini saya akan menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8, dan untuk allow remote request ini wajib diaktifkan. Jika sudah, kita apply lalu OK. Baiklah, itu adalah langkah konfigurasi dasar jaringan. Ini adalah hasil dari konfigurasi kita. Kita sudah terhubung ke jaringan internet di sini. Kita bisa ping Google untuk mengujinya. 8.8.8. Nah, di sini sek hostnya sudah berjalan, yang berarti kita sudah terhubung. Untuk berhenti kita bisa klik Ctrl C. Nah, baiklah, itu adalah bagaimana langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi dasar jaringan. Baiklah, jika konfigurasi dasar jaringan sudah selesai, di sini saya akan melanjutkan konfigurasinya, yaitu memblokir website menggunakan layer 7 protokol dengan firewall di MikroTik. Untuk melakukan konfigurasinya, pertama-tama kita masuk ke menu IP di sebelah kiri, kita klik, lalu kita klik di menu firewall. Jika sudah, kita akan ditampilkan dengan menu firewallnya. Setelah itu kita klik di layer 7 protokol, di tab layer 7 protokol kita klik. Untuk menambahkan layer 7 protokol baru, di sini kita bisa klik tanda tambah berwarna biru untuk menambahkan layer 7 baru. Kita klik. Untuk kolom name di sini kita isi dengan bebas. Di sini karena saya akan memblokir YouTube, jadi saya akan namakan dengan YouTube. Dan untuk reg XP-nya kita masukkan domain dari website yang akan kita blokir. Karena di sini saya memblokir YouTube, kita masukkan domain dari YouTube, yaitu youtube.com. Jika konfigurasi sudah selesai, kita klik apply lalu OK. Selanjutnya, jika konfigurasi sudah selesai, kita masuk ke tab menu filter rules, kita klik. Jika sudah, kita tambahkan menu atau rules baru untuk filternya dengan cara klik tanda tambah berwarna biru ini. Selanjutnya kita klik di tab general. Di kolom change-nya pastikan sudah forward. Untuk out interface-nya, in interface-nya kita pilih Ether 2 atau Ether tujuan kita ya. Di sini karena Ether tujuan saya Ether 2, jadi kita klik Ether 2. Untuk advance-nya kita masuk ke tab advance, di layer 7 protokol kita klik dan pastikan untuk layer 7-nya sudah menjadi YouTube. Selanjutnya kita masuk ke tab action. Di kolom action ini kita pilih drop. Jika sudah, kita bisa klik apply
lalu oke. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pengujian layar 7 protokol yang sudah kita konfigurasi. Dengan cara kita mengujinya menggunakan browser atau Google Chrome. Kita buka aplikasi Google Chrome. Pertama-tama sebelum melakukan uji coba, kita bersihkan dulu histori yang ada di Google Chrome. Dengan cara kita klik Ctrl H, lalu kita klik di Clear Browsing Data. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita time range-nya kita pilih last 24 hour dan kita pencet clear data di sini. Dan sudah selesai. Kita close. Kita buat tab baru dan kita masukkan domain YouTube. Kita uji. Jika layar 7-nya berhasil, nanti kita tidak akan bisa terhubung ke YouTube. Akan ada error connection atau notifikasi error connection di browser kita. Nah, bisa juga the site can be reached seperti ini. Nanti akan diminta untuk mengecek jaringan kita kembali atau checking firewall atau proxy. Dan jika saya matikan untuk filter rules-nya, maka kita akan bisa masuk ke YouTube-nya. Ini kita matikan dan kita lihat kembali. Kita bisa reload di sini. Nah, kita masuk karena layar 7-nya sudah kita matikan. Untuk mengaktifkannya kembali, kita bisa klik di checklist ini yang berwarna biru dan selesai. Baiklah, itu adalah langkah-langkah konfigurasi layar 7 protokol dan filter rules. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi timer atau schedule atau yang disebut dengan jadwal pada konfigurasi di MikroTik. Di sini saya akan menerapkannya pada konfigurasi pemblokiran website menggunakan fitur filter rule dan layer 7. Baiklah, untuk melakukan konfigurasi timer atau jadwalnya, kita pertama-tama kita pergi ke menu IP, kita klik di menu IP. Setelah kita klik lagi di menu firewall. Ini kita klik di menu firewall. Lalu di sini saya akan melakukan konfigurasi pemblokiran website menggunakan fitur filter rule. Langkah pertama adalah kita pergi ke menu layer 7 protokol, kita klik. Lalu kita tambahkan konfigurasi baru. Kita klik tanda tambah berwarna biru. Lalu pada nama di sini saya isi Facebook dan regexp-nya di sini kita isi facebook.com atau domain dari website target kita. Jika sudah, di sini kita klik apply, lalu oke. Langkah selanjutnya kita pergi ke tab filter rule, kita klik di tab filter rule. Setelah itu kita klik lagi di tanda tambah berwarna biru untuk menambahkan konfigurasi baru. Kita klik di tanda tambahnya. Lalu pada tampilan awal di tab general, di change ini kita isi forward. Lalu di interface-nya kita isi ether yang akan kita targetkan. Di sini saya akan menargetkan atau menggunakan fiturnya di ether 2. Jika sudah, kita pergi ke tab advance, kita klik di advance. Lalu pada layer 7 protokolnya kita klik di kolomnya. Dan di sini kita pilih dengan Facebook atau profil layer 7 protokol yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik di action. Di tab menu action ini kita klik dengan drop. Untuk konfigurasi pemblokiran website pada normalnya sudah selesai. Di sini karena saya akan menambahkan fitur timer atau jadwal pada konfigurasinya, di sini kita klik di extra. Jika sudah, di sini kita klik menu time.
Nah, jika sudah kita klik, maka akan muncul tampilan untuk konfigurasi waktu dan harinya. Di sini pada kolom pertama difungsikan sebagai dari, atau misalnya, atau yang lebih gampang disebutnya mulai. Di sini saya akan melakukan sini fiturnya akan aktif pada jam 8:25. Dan fiturnya pada kolom ini sampai, atau misalnya sebagai contoh berarti dari jam 8. Di sini saya menginginkan fitur ini aktif sampai jam 8:30. Nah, di sini kita klik. Nah, kita klik apply. Jika sudah di-apply, di sini akan muncul notif merah ini di komennya, inactive time, atau belum jadwal pengaktifan waktunya, yang berarti fitur time-nya sudah bekerja. Nah, untuk percobaan selanjutnya di sini saya akan mengaktifkannya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk aktif sendiri nanti fiturnya. Jadi selama periode waktu itu dia nanti fiturnya akan aktif dan mati sendiri. Kita sampai 24:25. Nah, di sini sudah hilang ya, atau sudah berhasil, karena di sini sudah jam 8:24 yang saya set ini 8:24. Nah, 8:25 dia aktif sendiri fiturnya. Ini 8:25 sekarang. Jadi fiturnya tadi itu cuma aktif 1 menit dan mati sendiri di jam 8:25 ini. Selanjutnya untuk konfigurasi hari ini adalah tanggal 29, hari Kamis atau Thursday. Pertama-tama di sini saya akan mengaktifkan fiturnya terlebih dahulu. Sini kita aktifkan. Kita ganti time-nya. Nah, karena ini hari Kamis, di sini pada hari Kamisnya saya akan di sini pada hari Kamisnya saya akan matikan dan kita klik apply. Nah, ini diartikan sebagai di hari Senin, ini hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan ini hari Kamis kita tidak aktifkan, dan ini hari Jumat, hari Sabtu. Jadi selama periode Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Minggu itu fiturnya akan aktif. Di hari Kamis ini akan mati. Nah, bagaimana jika di hari lain? Misalnya kita ingin mengaktifkannya di hari Rabu, kita klik di hari Rabu, lalu kita klik apply. Nah, karena ini bukan hari Rabu, jadi fiturnya akan aktif. Jadwalnya akan aktif sendiri. Baiklah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar atau chat saya pribadi. Baiklah, terima kasih. Gunakan fitur firewall di Mikrotik. Baiklah, jika konfigurasi filter rules dan layer 7 protokolnya sudah selesai, selanjutnya kita akan memasuki segmen blok IP. Untuk melakukan blokir IP, kita akan menggunakan fitur firewall di Mikrotik. Untuk melakukan blok IP, kita masuk ke menu IP di menu Mikrotiknya. Kita klik. Selanjutnya kita klik lagi di menu firewall. Nah, pada tab filter rules kita klik. Kita tambahkan untuk konfigurasi baru. Untuk menambahkannya kita klik tanda tambah berwarna biru. Kita klik di tab general. Nah, untuk change-nya ini forward, dan isi IP yang akan kita blok. Untuk mengetahui IP atau IP tujuan kita di sini, untuk komputer kita bisa buka kontrol panel.
kita klik Windows R, setelah itu kita ketik cmd, kita enter. Nah, di sini kita ketik komen atau perintah ipconfig. Akan muncul di sini IPv4 address atau alamat versi 4 kita, yaitu 172.168.100.25.4. Selanjutnya kita bisa save. Lalu di sini kita masukkan IP tadi, yaitu 172.168.100.254. DST address ini artinya adalah destination address atau alamat tujuan. Untuk SRC address adalah source address atau alamat dalam bentuk jangka. Misalnya dari IP1 sampai 200, IP200 sampai 250, seperti itu. Dan untuk action kita klik di tab action. Untuk kolom actionnya kita klik drop. Jika konfigurasi sudah selesai, kita bisa klik apply, lalu OK. Nah, untuk mengujinya, kita bisa mencoba dengan Google Chrome. Kita buka dengan Google Chrome. Kita akan tetap terhubung ke jaringan, tetapi kita tidak bisa menggunakannya untuk internetan. Misalnya, di sini saya akan login ke atau membuka situs TikTok. Kita tidak akan bisa mengakses situs tersebut karena kita dilarang menggunakan jaringan internet. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Kita akan mencoba di Twitter atau X. Nah, sudah tidak bisa. Kita ke Facebook. Nah, kita tidak bisa buka ya, karena di sini untuk filter rules-nya masih aktif. Di sini saya coba untuk menonaktifkan. Apakah ini benar-benar bekerja ya kan? Nah, ini terbuka semua. Berarti jika dimatikan semuanya sudah bisa terhubung. Nah, langkah-langkah untuk blokir IP sudah selesai. Kita close saja. Baiklah, jika konfigurasi blok IP sudah selesai dan sudah berhasil, selanjutnya di sini kita akan masuk ke segmen web proxy. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah memblokir website menggunakan web proxy. Untuk memblokir website menggunakan web proxy, kita masuk ke menu IP di sebelah kiri. Kita klik di menu IP-nya. Setelah itu kita ke paling bawah, kita klik web proxy. Kita klik di tab menu general, di kotak enabled kita checklist. Untuk cache administrator ini bisa kita ganti dengan nama kita atau sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan menggantinya dengan Dio Pratama @tkj_smk6. Untuk portnya ini tidak saya ubah. Selanjutnya kita bisa klik apply dan kita masuk ke menu akses. Kita klik menu akses di sebelah sini. Lalu untuk menambahkan proxy akses baru, kita klik plus berwarna biru. Nanti akan muncul tampilan untuk menambahkan web proxy akses barunya. Nah, di sini kita aktifkan di destination host atau DST host. Kita klik saja di kolomnya. Di sini kita tambahkan domain website yang akan kita blokir. Di sini sebagai contoh saya akan memblokir cnnindonesia.com. Lalu untuk actionnya kita pilih deny. Nah, untuk konfigurasi penambahan web proxy aksesnya sudah selesai. Kita bisa klik apply, lalu kita OK. Di sini saya akan menambahkan lagi untuk website lainnya. Kita klik tanda tambah di destination host atau DST host, kita klik, kita masukkan domain website yang akan kita blokir. Di sini saya akan memasukkan website mikrotik.com. Ini domain mikrotik. Selanjutnya di bagian actionnya kita pilih deny. Jika konfigurasi sudah selesai, kita klik apply, lalu OK.
Selanjutnya, jika sudah selesai, kita bisa close untuk web proxy access dan kita klik apply dan OK untuk web proxy settingnya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi NAT di firewall dengan cara kita masuk ke menu IP, kita klik menu IP. Selanjutnya kita masuk ke firewall. Nah, di menu firewall ini kita klik di tab NAT. Ini tab NAT. Di sini kita tambahkan konfigurasi NAT baru dengan cara klik tanda tambah berwarna biru. Di tab general, change-nya kita buat menjadi DST NAT. Untuk protokolnya kita aktifkan, kita klik saja di protokol, di kolom protokol, kita klik. Nah, untuk protokolnya jangan diubah, tetap menggunakan 6 TCP. Dan untuk destination portnya atau DST port kita isi dengan 80. Selanjutnya kita masuk ke tab action. Di kolom actionnya atau pilihan action kita pilih menjadi redirect. Lalu jika sudah pilih redirect akan muncul kolom to ports. Di kolom to ports ini kita aktifkan, kita klik di kolomnya, kita ketik 80. Oke, saya ulang lagi, kita masuk ke general. Untuk change-nya DST NAT, protokolnya 6 TCP dan DST portnya 80. Selanjutnya kita masuk ke action. Di kolom action atau pilihan action kita pilih redirect dan to ports-nya kita ketik 80. Jika sudah kita klik apply lalu OK. Selanjutnya di sini saya akan menguji coba hasil dari konfigurasi web proxy yang sudah kita lakukan. Di sini kita close saja untuk firewall-nya. Untuk mengujinya kita akan menggunakan browser Google Chrome. Jadi kita buka aplikasi Google Browser Chrome-nya. Pertama-tama seperti biasa kita clear dulu history dari Chrome dengan cara Ctrl H. Lalu kita klik di clear browsing data. Nah, di clear browsing data ini time range-nya 24 hour and kita klik di clear data ini. Selanjutnya kita close tab-nya, buat tab baru, kita close. Kita uji coba dengan cara ketik http://cnnindonesia.com. Saya tutup dengan slash. Ingat, wajib diketik dengan domain http://cnnindonesia. http lalu domain. Wajib menggunakan http/. Jika sudah kita enter. Nah, sudah berhasil dengan URCS administratornya, nama yang sudah kita konfigurasi tadi yaitu Dio Pratama @tkj.smk6. Selanjutnya kita uji coba di website Mikrotik. Ingat, kita ketik di kolom pencariannya http://mikrotik.com. Kita tutup dengan slash lagi, lalu kita enter. Nah, sudah berhasil. Error forbidden access denied. URCS administratornya nama Dio Pratama @tkj.smk6. Dan untuk konfigurasinya sudah berhasil. Baiklah, jika konfigurasi web proxy untuk memblokir website sudah berhasil dan sudah selesai, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk segmen web proxy, tapi di sini kita akan memblokir sebuah file menggunakan web proxy di Mikrotik. Dengan cara kita masuk ke menu IP di sebelah kiri. Ini IP, kita klik. Jika sudah kita klik, kita masuk ke web proxy lagi. Ini paling bawah web proxy. Kita klik. Untuk settingan web proxy yang ini tidak ada yang perlu diubah. Kita langsung saja masuk ke akses. Di tombol akses ini kita klik. Di web proxy akses ini kita tambahkan konfigurasi baru dengan cara kita klik tanda tambah berwarna biru. Di bagian path ini kita aktifkan. Kita isi dengan bintang titik.
dengan format yang akan kita blokir. Di sini saya akan memblokir file dengan format MP3 atau format untuk sebuah audio. Untuk actionnya kita pilih deny, setelah itu kita apply, lalu OK. Untuk mengujinya kita akan menggunakan browser atau Google Chrome. Kita buka Google Chrome atau browsernya, kita buat tab baru. Di sini kita isi dengan index of mp3 music. Di sini saya akan menggunakan website index of music dan kita coba American Pie. Ini formatnya mp3 ya. Kita coba. Sudah berhasil. While trying to retrieve your musik dengan format belakangnya mp3 sesuai dengan konfigurasi. Ini mp3. Akses ditolak. Your case administrator is Dio Pratama at TKJ SMK Negeri 6 SMK 6. Dan untuk konfigurasi pemblokiran file menggunakan web proxy sudah berhasil. Untuk hitsnya sudah berjalan dan ini kita close saja. Baiklah, untuk segmen web proxy sudah selesai. Baiklah, untuk konfigurasi di segmen web proxy sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke segmen voucher dan hotspot. Sebelum melakukan konfigurasi di segmen voucher dan hotspot, pertama-tama kita harus melakukan konfigurasi pada TP-Link atau akses point yang akan kita gunakan. Untuk melakukan konfigurasinya, kita masuk ke browser atau Google Chrome. Kita klik. Setelah itu, kita masukkan domain website dari TP-Link atau IP dari TP-Link yang bisa kita lihat di belakang akses point-nya. Di sini TP-Link, kita ketik TP-Link wifi.net. Ini adalah domain yang ada di belakang akses point yang saya gunakan. Jika sudah, kita klik next. Kita ketik enter. Nah, kita sudah masuk ke tampilan menu konfigurasi untuk akses point-nya. Di sini untuk username-nya admin dan password-nya admin. Bisa kita lihat di belakang akses point-nya. Tempatnya sama di belakang domain untuk konfigurasi akses point-nya. Jika sudah, kita klik login. Di sini kita bisa klik di quick setup. Setelah itu pada tampilan ini kita klik next. Untuk working mode kita pilih menjadi access point. Kita pilih jadi access point. Jika sudah, kita klik next. Untuk nama wireless network name-nya atau SSID, di sini kita bisa kita isi menjadi nama kita atau isi dengan sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan namakan menjadi Dio Pratama at TKJ _SMK 6. Untuk channelnya kita buat auto. Untuk wireless passwordnya di sini saya akan mengisi dengan password 123456778. Setelah itu kita klik next. Untuk network settingnya saya pilih menjadi DHCP. Ini wajib DHCP. Selanjutnya jika sudah, kita klik next dan setup atau konfigurasi sudah selesai. Di sini kita diwajibkan untuk merestart terlebih dahulu untuk akses point yang kita gunakan. Kita klik saja di reboot ini untuk melakukan restart. Reboot. Oke. Kita tunggu sampai selesai akses point-nya merestart.
Baiklah, jika akses point sudah selesai di restart, maka kita akan kembali ke menu atau tampilan awal login di TP-Link-nya. Di sini kita login kembali, kita isi dengan admin dan admin. Nah, ini hasil konfigurasi kita tadi sesuai dengan nama network name-nya Dio Pratama TKJ SMK 6, channelnya auto, dan konfigurasinya sudah berhasil. Kita cek kembali di menu di WiFi. Ini sudah ada ya. Ini sesuai namanya dengan ini. Sorry. Ini dia namanya. Sudah selesai. Baiklah, di sini kita logout saja dan kita close. Baiklah, untuk konfigurasi access point-nya sudah selesai. Baiklah, apabila sudah selesai melakukan konfigurasi access point-nya, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi hotspot vouchernya. Untuk melakukan konfigurasi hotspot voucher, pertama-tama kita buka aplikasi Winbox. Selanjutnya kita sambungkan dengan MikroTik yang ada di aplikasi Winbox ini yang terhubung dengan PC kita. Kita klik di MAC address, lalu kita klik connect di sini. Di sini untuk minta password kita cancel. Selanjutnya, sebelum melakukan konfigurasi hotspot voucher, pertama-tama di sini saya akan melakukan konfigurasi waktu atau jam di MikroTik kita agar saat voucher diaktifkan tidak ada kesalahan pada penggunaan durasi waktu. Dengan cara kita pergi ke sistem, selanjutnya kita ke clock, di menu clock kita klik. Jika sudah diklik, maka akan muncul tampilan untuk melakukan konfigurasi clock atau jam di MikroTik. Di sini kita bisa custom untuk jamnya. Di sini sudah di sini kita isi dengan 23.23.00. Untuk tanggalnya sudah benar, dan untuk time zone-nya di sini kita pilih dengan Jakarta. Kita cari huruf C, U, P, ini J. Karena Jakarta sudah dipilih, jadi dia tidak akan. Oh, maaf, Jakarta. Kita cari Jakarta, ini Jakarta. Kita pilih Jakarta, selanjutnya kita apply, lalu oke. Jika konfigurasi sistem dan sistem jamnya sudah berhasil, selanjutnya kita di sini akan menambahkan extender username di MikroTiknya dengan cara kita download dulu dari website MikroTiknya. Kita buka Google Chrome atau browser. Di sini kita ketik MikroTik. Selanjutnya di tampilan pencarian ini kita klik di bagian software. Kita klik software. Nah, pada tampilan seperti ini, kita pilih yang download archive di bagian submenu MikroTiknya. Kita pilih yang ini, download archive. Di sini ada banyak versi. Di sini kita sesuaikan dengan versi Winbox yang sudah kita install. Di sini untuk versinya bisa kita lihat di sini, Winbox versi 6.49.13. Lalu di websitenya kita cari dengan versi yang sama, 6.49.13. Ini dia.
Kita klik di sini di 6.49.13-nya. Lalu untuk kategorinya ini ada MIPS-B, ada PC, Tile, dan SMIPS. Ini jangan sampai salah download, kita perhatikan lagi. Ini tipenya MIPS-B. Jadi kita cari yang Winbox versi 6.49.13 dengan versi MIPS-B. Jadi kita cari yang MIPS-B, ini MIPS-B, tipenya MIPS-B. Untuk Arpage-nya sudah benar 6.49.13. Di sini kita klik saja, nanti dia otomatis terdownload. Nah, karena saya sudah mendownloadnya sebelumnya, jadi di sini saya akan langsung ekstrak saja. Di sini kita ekstrak, kita buka file explorer, kita masuk ke download. Nah, ini dia filenya tadi. Pada filenya kita klik kanan di mouse kita, lalu kita pilih extract files. Di sini saya pilih lokasinya di data D, lalu di user main extract. Jika sudah kita pilih, kita klik OK. Nah, dia otomatis akan mengekstrak isi dari zip tersebut ke data D di user main extract. Nah, ini dia. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Mikrotik. Di sini kita klik files. Kita upload file baru di sini dengan cara klik tombol upload ini. Di sini kita cari di data D, user main extract. Selanjutnya kita cari yang namanya user manager. Ini dia. Yang ini wajib user manager saja. User manager. Jangan yang lain, jangan sampai salah juga. Nah, setelah itu kita open. Karena saya sudah menambahkannya sebelumnya, jadi ini saya hapus saja. Jika misalnya sudah ditambahkan, kita reboot atau kita restart terlebih dahulu Mikrotik kita. Kita tunggu sampai Mikrotiknya menyala kembali. Ini kita cancel saja. Oke, indikatornya sudah menyala. Kita refresh terus. Nah, ini kita klik di MAC address, lalu connect. Nanti jika sudah selesai, maka kita bisa mengeceknya di PC, di sistem, di menu sistem. Lalu kita masuk ke packages. Ini kita klik di menu packages. Nah, ini dia sudah keluar user manager dengan versi 6.49.13 sesuai dengan versi kita. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi hotspot vouchernya. Pertama-tama kita masuk ke menu IP, lalu kita masuk ke submenu hotspot. Kita masuk ke hotspot, kita klik hotspot, lalu di tab server. Nah, di sini kita klik di hotspot setup untuk menambahkan server hotspot baru. Di sini kita klik hotspot setup. Untuk hotspot interface-nya Ether 3, lalu kita next. Untuk local address of network-nya sudah otomatis, kita next saja. Address pool-nya sudah otomatis, sertifikatnya tidak ada. Untuk SMT server kita kosongkan. Untuk DNS-nya sudah otomatis, kita next. Untuk DNS name-nya ini kita buat dengan sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memasukkan nama Dio Pratama smkn6.net. Setelah itu kita next. Untuk create local hotspot user, di sini passwordnya saya masukkan admin dengan username admin. Jika sudah, kita next.
Jika sudah ditambahkan, selanjutnya kita buka menu radius. Ini di sebelah kanan, sebelah kiri radius, kita klik. Setelah itu kita tambahkan radius baru dengan cara mengklik tombol tanda tambah berwarna biru. Lalu kita nyalakan atau kita checklist di bagian hotspot. Di bagian address ini kita wajib isi dengan 127.0.0.1 dengan secret atau password 123. Ingat, ini wajib 127.0.0.1 wajib. Selanjutnya kita apply, lalu OK, lalu kita close radiusnya. Selanjutnya kita ke server profile, tab server profile, lalu di bagian profile servernya di hsprof kita double klik di hsprof. Nah, di tab login ini kita checklist yang http AP, lalu kita hapus yang cookie. Selanjutnya di bagian radiusnya, ini tab radius kita klik, kita aktifkan use radius, lalu kita apply, OK. Untuk setup di Mikrotik-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setup user manajernya di Mikrotik virtual atau Mikrotik userman di Chrome-nya. Kita close, kita buka Chrome, lalu kita masukkan DNS atau alamat IP ether 3-nya. Di sini saya akan masukkan DNS saja, Dio Pratama smkn6.net dengan user main. Nah, sudah masuk ya. Selanjutnya di sini kita masukkan loginnya admin, passwordnya kosong. Jadi kita klik login saja langsung, tidak perlu isi password, isi login saja dengan admin. Kita klik login. Nah, ini adalah tampilan awal untuk user manager atau voucher di Mikrotik. Langkah selanjutnya adalah kita klik di menu router, lalu kita klik add di sini, baru kita klik new. Untuk name-nya di sini saya namakan username username garis Dio Pratama. Untuk IP-nya kita samakan dengan yang di Mikrotik 127.0.0.1. Untuk secret syaratnya atau passwordnya sama 123. Time zone-nya kita isi +7 sesuai dengan waktu Jakarta. Kita lihat di sini, kita kembali ke Mikrotik, ke sistem, lalu kita ke clock. Nah, ini GMT setnya 7 +7. Jadi kita samakan dengan ini +7. Oke. Selanjutnya jika sudah selesai kita klik add. Kita tunggu. Oke, configuration successful. Selanjutnya kita di sini ke profile, di menu profile sebelah kiri. Lalu kita ke sub menu atau tab menu ini limitation. Kita tekan tombol add di sini. Lalu kita tekan tombol new. Di sini kita akan masukkan voucher custom yang akan kita konfigurasi. Di sini sebagai contoh saya akan mengkonfigurasi voucher 10 GB, masa aktif 1 hari. Ini limit kecepatan, untuk pembatasan kecepatan saya tidak menggunakan pembatasan kecepatan, dan kecepatan limitnya juga saya tidak isi. Tapi di bagian uptime ini karena masa aktifnya 1 hari, kita bikin 1D. Jika masa aktifnya 1 minggu berarti 1 week, 1 week. Jika itu 1 bulan, kita bikinnya jadi 4W atau 4 minggu. Karena voucher saya masa aktifnya 1 hari, jadi kita isi 1D atau 1 hari. Jika sudah, kita klik add. Nah, ini sudah ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke tab menu profiles di sebelah kiri.
Kita klik di sini, lalu setelah itu kita klik tanda tambah di profile, kita masukkan voucher 10 GB 1 hari. Ini namanya saya singkat. Jika sudah masukkan nama, kita klik create atau buat. Nah, untuk voucher name-nya di sini voucher 10 GB 1 hari. Untuk validasinya artinya ini adalah masa aktifnya, validasi masa aktif. Karena tadi saya buat 1 hari, jadi di sini 1 day. Untuk startnya ketika saat login benar, dan untuk harganya di sini saya masukkan dengan harga 5.000 rupiah. Dan untuk syarat usernya kita buat menjadi 1 user. Jika sudah selesai untuk konfigurasi atas, kita klik dengan tombol ini, add new limitation, kita klik. Nah, ini untuk periodenya kita ganti jamnya menjadi, misalnya nanti kliennya akan start di jam 7, batasnya nanti sampai jam 24 malam atau jam 12 malam. Jika sudah, ini kita checklist di voucher 10 GB masa aktif 1 hari. Kita klik add. Nah, jika sudah, kita klik save profile. Nah, operation successful, sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan template untuk vouchernya dengan cara kita klik pergi ke setting, lalu kita tap di template. Di sini kita buat template baru dengan nama voucher TKJ. Di sini kita klik create. Nah, sudah muncul. Untuk template-nya kita bisa cari di Google dengan cara kita buat tab baru. Kita cari namanya template userman. Nah, ini template-nya kita cari aja sesuai dengan keinginan kita. Di sini sebagai contoh saya akan mencoba yang ini dari NetMe. Kita klik download. Kita tunggu. Sebentar, kita ulang lagi. Untuk ininya kita cari dengan template userman di kolom pencarian Google. Setelah itu kita pilih beberapa template atau website yang tersedia di sini. Saya akan memilih website dari NetMe ID yang dengan template voucher manajernya. Lalu kita klik. Jika sudah terbuka, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita bisa download terlebih dahulu untuk menggunakan template mikrotik vouchernya. Di sini kita klik download. Kita tunggu hingga terbuka. Internet saya agak lemot. Sebentar. Nggak bisa, coba kita ganti website. Ini dia. Nah, ini boleh. Nah, ini sudah ada template-nya ya. Kita tinggal copy paste. Ikuti perintahnya seperti ini. Paste ini di kolom header. Berarti ini kita copy terlebih dahulu. Copy sampai ke bawah. Nah, ini batasnya di kotak abu-abu. Kita klik kanan, lalu kita copy. Selanjutnya kita kembali ke website mikrotik. Nah, ini header bagian atas. Seperti perintahnya, paste di header.
Berarti kita paste di sini. Kita blok, lalu klik kanan, lalu paste. Jika sudah, selanjutnya kita kembali ke websitenya oom.com. Ini paste kode ini di row. Berarti kita copy terlebih dahulu. Oke, kita klik kanan, kita klik copy, kita kembali. Nah, ini di bagian row, kita blok. Selanjutnya kita klik kanan, kita klik, blok semua, klik kanan, lalu kita paste. Jika sudah, sekarang kita lanjut ke footer. Di footer, nah ini dia, paste ini di kolom footer. Paste, kontrol, kita copy, klik kanan copy, lalu kita kembali, kita paste. Lalu kita kembali lagi, terakhir paste ini di kolom break. Kita paste, set. Kita copy, lalu kita kembali, di sini kita paste. Jika sudah selesai, di sini kita save. Selanjutnya, jika sudah kita save, kita akan membuat user atau akun untuk pengguna voucher kita nanti dengan cara kita pergi ke di menu settingnya, kita klik di menu users, ini user, kita klik. Setelah itu kita klik add di pojok kiri atas ini, kita klik add. Lalu ini ada dua tipe. Kalau one ini untuk menambahkan satu akun satu persatu, dan kalau batch ini untuk membuat akun secara massal. Di sini saya akan membuat akun secara massal dengan cara kita klik batch-nya, kita tunggu, dan untuk number of user di sini saya buat 5 voucher, dan untuk user length-nya di sini saya buat 5. PW SMS login di sini saya aktifkan, jadi nanti password dan username-nya sama. Ascens profile juga sudah selesai, sama seperti profile yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita klik add. Lalu kita bisa silang. Setelah itu kita klik generate untuk membuat template voucher kita. Kita klik generate. Lalu kita pilih yang voucher TKJ atau profile set template yang sudah kita buat. Nah, ini kita generate. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba voucher yang sudah kita gunakan. Kita akan menggunakan pengujian menggunakan WiFi. Pertama-tama saya akan melakukan pengujian menggunakan komputer atau PC. Saya pindahkan dulu portnya. Setelah itu kita cari WiFi atau access point yang sudah kita buat. Nih, kita klik login, kita klik connect, masukkan passwordnya yaitu 123456778. Satu, kita next. Nah, nanti otomatis kita akan ditampilkan menu login untuk login ke Mikrotiknya. Di sini kita akan masukkan user dan password voucher yang sudah kita buat tadi. Ini saya akan mengambilnya dari yang P9EHC dengan username-nya P9EHC dan passwordnya sama P9EHC. Lalu kita klik connect. Ini kita never saja. Nah, ini kita sudah terhubung ke jaringan internetnya, connected, dan vouchernya sudah digunakan di komputer atau PC. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian di HP. Pertama-tama kita masuk ke settingan taskbar, lalu kita masuk ke WiFi, klik tahan,
Di sini kita tunggu, kita cari wifi yang sudah kita buat. Di sini kita masukkan password 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita hubungkan. Nah, ini nanti ada butuh otorisasi. Ini kita klik saja wifi-nya. Nah, nanti kita akan ditampilkan menu login lagi untuk memasukkan vouchernya. Di sini saya akan memasukkan voucher yang F9HQ FHQ22, maaf, yaitu FHQ22. Kita klik connect. Nah, kita berhasil terhubung. Selanjutnya kita dapat menggunakan jaringan voucher tersebut. Nih, baiklah. Untuk konfigurasi vouchernya sudah berhasil, kita sudah terhubung di HP dan komputer atau PC. Baiklah, untuk segmen yang terakhir yaitu kita akan melakukan simple queue atau manajemen bandwidth. Untuk melakukan konfigurasi manajemen bandwidth, kita buka aplikasi Winbox. Lalu kita klik di MAC address. Setelah itu kita klik connect. Ini kita cancel. Lalu kita masuk ke QoS nih. Nah, untuk QoS ini, untuk menambahkan konfigurasinya, kita klik tombol tambah berwarna biru. Lalu untuk namanya terserah. Di sini saya akan membuat nama menjadi LAN atau local test. Untuk targetnya di sini saya buat menjadi Ether 2. Jadi apapun yang terhubung ke Ether 2 nantinya akan mendapatkan kecepatan seperti itu. Di sini untuk max limitnya saya buat menjadi 1 mega, dan untuk uploadnya upload 1 mega dan downloadnya 1 mega. Baik, dan kita bisa klik apply dan oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba di Google Chrome atau browser. Di sini kita buka aplikasi Google atau Google Chrome-nya. Di sini di kolom pencarian kita ketik speed test. Lalu kita scroll, ini kita coba di speed test by Ookla. Oke, ini sudah terbuka. Tunggu finding servernya selesai. Dia sedang mencari server. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah ketemu dengan server Phoenix Snap Global IT Service. Di sini kita go untuk melakukan pengujian. Tadi speednya saya buat 1 megabyte. Yang tentunya jika di speed test tidak akan sampai menjadi 1 megabyte. Jika sampai 1 megabyte itu pun tidak akan lebih dari 1,1. Nah, itu speednya menjadi 0,77. Atau jika dibulatkan di atas 5 itu sudah menjadi 1. Nah, ini paling tinggi, uploadnya 90. Selanjutnya kita akan uji dengan cara mematikan lokal QoS-nya. Kita lihat beberapa kecepatan asli dari jaringan saya. Yang tadinya 0,70 downloadnya dan uploadnya 0,90. Ini adalah kecepatan jaringan yang saya gunakan. Dan kecepatan bandwidthnya 5 MB. Di download 5 MB.
dan untuk uploadnya bisa dibilang 4 atau 5 megabyte. Baiklah, berarti konfigurasi kita untuk Simple Queues sudah berhasil. Ini kita cek lagi agar tidak ada kesalahan. Baiklah, untuk kecepatannya tidak sampai menjadi 1 megabyte. Dan konfigurasi kita sudah selesai. Simple Queues-nya sudah berjalan. Kita close. Baiklah, itulah beberapa konfigurasi yang sudah saya lakukan menggunakan MikroTik Routerboard 951. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.